Di Desa Bunihayu, Kabupaten Subang, banyak warganya yang membudidayakan aloe vera atau lidah buaya. Wajar saja, soalnya lidah buaya iki punya nilai ekonomi yang tinggi lur. Selain populer sebagai bahan dasar berbagai produk kecantikan, lidah buaya belakangan juga populer sebagai tanaman hias kekinian. Oh iya lur, daun lidah buaya bisa dijadikan indikator kesehatan tanaman ini loh. Daun lidah buaya yang sehat haruslah padat, berisi, dan berbentuk lurus. Apabila daunnya tipis dan keriting, berarti lidah buaya membutuhkan lebih banyak air. Sedangkan jika daunnya terkulai, berarti membutuhkan lebih banyak sinar matahari. Kalau mau tanam lidah buaya, kalian harus waspada terhadap hama, jamur, dan penyakit, termasuk rumput-rumput liar ini lur. Soalnya bisa mengambil asupan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman lidah buaya. Tanah di sekeliling tanaman lidah buaya ini juga sekalian aku gemburin lur, supaya lidah buayanya tumbuh makin subur. Oh iya lur, dari penanaman pertama, lidah buaya butuh waktu 9 bulan untuk tumbuh besar. Setelah itu, tiap bulannya lidah buaya bisa dipanen terus-menerus loh. Bahkan tanaman ini bisa hidup hingga 100 tahun loh. Pak, yuk istirahat dulu. Pak, istirahat dulu Pak. Cocok banget iki lur. Panas-panas gini, habis kerja seharian, ngasuh sambil minum sari lidah buaya dan ngemil nanas Subang. Mantep tenan. Ayo, siapa yang mau ikut nyantai bareng kita? Wah, pasti enak banget tuh kalau dibuat makanan nih Pak yo. Asik. Teh, Mau? boleh teh? Buatin makanan dari lidah buaya teh? Boleh? Nanti tak bantu lah. Iya, siap. Teh, ini lidah buayanya teh. Segini cukup buat makanan. Cukup loh. Nanti dibersihin, ambil kulitnya. Kulitnya diiris-iris, dagingnya juga diambil. Oh, kulitnya nggak dibuang? Enggak, Dipakai juga? iya, Oh iya ya teh. iris-iris ya. Ya teh. Lidah buaya dikenal memiliki segudang nutrisi yang berguna bagi kesehatan. Di antaranya, lidah buaya sangat baik untuk mengatasi masalah pencernaan, menurunkan kadar gula darah, menyembuhkan peradangan, dan masih banyak lagi lur. Sedangkan untuk kecantikan, getah lidah buaya dipercaya memiliki banyak manfaat jika digunakan sebagai perawatan kulit dan rambut. Dijamin mulus dan halus. Tapi kalau mau dimasak, ya harus dibersihkan lur. Kalau enggak, bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang yang sensitif. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya mengolah lidah buaya atau aloe vera ini supaya rasa gatalnya hilang dan mengurangi lendirnya. Nah, caranya nih ditaburi baking soda supaya semua lendirnya atau sebagian lendirnya keluar dan rasa gatalnya itu hilang. Boleh dicoba. Lur, ternyata lidah buayanya mau diolah menjadi kelapa tart oleh Teh Tiara. Kue ini biasanya identik dengan kelapa dan krim custard yang manis dan lembut di lidah. Tapi kali ini Teh Tiara menginovasikan kudapan khas Manado ini dengan sentuhan lidah buaya yang menyegarkan. Selain enak, bahannya juga sederhana lur. Hanya menggunakan air dan daging kelapa muda, susu, telur, margarin, gula bubuk, garam, serta bubuk kayu manis dan kismis sebagai pelengkap.
Cara membuatnya juga gampang. Semua pasti bisa. Campurkan telur, gula bubuk, susu, air kelapa muda, dan garam. Lalu kocok hingga mengembang. Teh, ini teh, lidah buaya sama kulitnya udah aku potong-potong teh. Ya, lihat dulu. Ininya dagingnya tolong jadikan manisan ya. Oh ya, ini kulitnya teh. Udah nanti biar saya as saja. Oh ya teh. Manisan lidah buaya nantinya akan dijadikan isian klaper tart. Nah, sambil menunggu adonan klaper tartnya mengembang, aku buat dulu yo manisane. Masak gula dengan sedikit air dalam wajan sambil diaduk biar tampilannya menarik. Tambahkan pewarna yo lur. Jika sudah mendidih, masukkan lidah buaya. Masak hingga air manisan mengental. Teh, ini teh manisannya teh. Oh iya Ndul, makasih. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Oh nggak usah Ndul, biar saya saja. Oh ya teh, tinggal ya teh ya. Makasih. Selanjutnya, adonan dimasak hingga mengental. Kemudian, tambahkan margarin, kelapa, kismis, dan sedikit bubuk kayu manis. Aduk hingga rata. Jika adonan sudah matang, susun adonan bergantian dengan manisan lidah buaya. Oh iya lur, kalian tahu enggak kalau kudapan yang satu ini diadaptasi dari kuliner Belanda di era kolonial. Dalam bahasa Belanda, klaper berarti kelapa, sedangkan tart berarti kue. Jadi, klaper tart bisa diartikan sebagai kue kelapa. Kue ikon Minahasa ini memang memiliki banyak penggemar lur. Makanya nggak heran kalau klaper tart kini juga populer di seluruh penjuru negeri. Rasanya pun kini lebih bervariasi, seperti halnya klaper tart lidah buaya ini lur. Nah, kalau sudah tersusun rapi gini, berikan topping kulit lidah buaya sebagai pengganti kelapa. Iya, kalian tidak salah lihat lur. Bukan cuma dagingnya saja, kulit lidah buaya juga bisa dimakan. Jangan lupa tambahkan kismis dan taburan bubuk kayu manisnya lur, biar aromanya mantep. Wih, tampilannya sudah apik tenan ya lur. Tapi ya belum selesai. Klaper tart harus dipanggang terlebih dahulu agar adonan memiliki tekstur lebih padat seperti puding. Lur, ini dia nih yang namanya klaper tart lidah buaya. Gimana? Lapisan warna-warninya apik banget toh lur. Klaper tart aja udah enak banget. Apalagi kalau dicampur dengan lidah buaya koyok gini, pasti makin mantep. Ayolah teh, aku udah ndak sabar. Duluan ya, duluan. Wah, klaper tart memang nggak ada lawan lur. Rasanya manis lembut, meleleh di lidah. Yang bikin makin spesial, jelas manisan lidah buayanya. Kenyal, segar, bikin sensasi rasa yang berbeda. Walah, kalau kayak gini, aku harus nambah lagi nih.